Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menyebutkan di antara macam-macam jual beli ditinjau dari sisi waktu serah terima harga dan barang, itu ada yang disebut dengan jual beli ta'jilul musman. Jual beli dengan cara mengakhirkan atau menunda penyerahan barangnya sementara harganya diberikan di awal. Nah, salah satu bentuk jual beli ini ada yang disebut dengan bai'us salam. Jual beli dengan cara salam. Apa makna dari bai'us salam? Bai'us salam itu adalah aqdun ala mausufin fi dhimmah muajjalin bi thamanin maqbudin fi majlisil aqd. Akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati pada tanggungan si penjual dengan pembayaran tunai secara langsung diterima si penjual pada saat akad dilaksanakan. Apa contohnya? Misalnya ada seorang petani ya, butuh dengan uang, maka dia datang kepada saudagar dengan menyatakan saya menjual ya padi atau gabah hasil panen saya ya dengan jenis padi seperti ini, kualitasnya seperti ini, nanti saya akan serahkan di akhir tahun ini ya dengan jumlah sekian. Ya, kemudian dengan harga misalnya 2 juta. Maka di sini seorang saudagar akan membayarkan 2 juta ya untuk membeli padinya yang akan diserahkan ya pada akhir tahun, ya, akan tetapi di sini padinya tidak bisa diserahkan. Nah, akad seperti ini yang disebut dengan bai'us salam. Apa saja rukun dari akad salam ini? Nah, akad salam terdiri dari beberapa rukun. Yang pertama ada al-aqidan. Ya, orang yang melakukan transaksi jual beli dengan akad salam. Nah, apa saja syarat pada akad salam atau akad orang yang melakukan akad salam ini? Apa saja syaratnya? Syaratnya sama dengan syarat yang berlaku pada orang yang melakukan transaksi jual beli. Yakni misalnya dia berkompeten untuk melakukan transaksi akad salam, kemudian dia melakukannya tersebut dengan cara ridho tanpa ada paksaan, ya kemudian ya dia memiliki ya barang tersebut atau dia diizinkan untuk melakukan akad salam tersebut. Ya, jadi pembahasannya ini sama dengan pembahasan pada akad jual beli sebelumnya. Kemudian rukun yang kedua adalah as-saman, yakni harga dari akad salam yang dilakukan. Apa syaratnya? Nah, harga dari akad salam ini dipersyaratkan agar halan maqbudan. Harus dengan tunai dan diserahkan di majelis akad. Tidak boleh ya harganya tersebut ditunda. Karena kalau dia ditunda, maka dia akan menjadi bai'ud dain bid-dain. Maka ketika ya seorang petani tadi datang ke saudagarnya, maka saudagarnya harus menyerahkan ya uang harganya tersebut di majelis akad. Ya, dia tidak boleh berpisah kecuali setelah dia menyerahkan harganya tersebut. Kemudian rukun yang kedua dari akad salam ini adalah al-muslam fi, barang yang dijual dengan akad salam. Nah, pada barang ini, apa saja syaratnya yang harus terpenuhi agar akad salam ini menjadi sah? Yang pertama adalah ya, ayyakunal muslama fihi muajjalan. Hendaknya barang yang dijual dengan akad salam ini ya diberikan dengan cara diakhirkan atau ditunda pemberiannya. Artinya gabah atau beras yang akan diserahkan oleh petani tersebut hendaknya dia akan diberikan nanti di akhir tahun. Tapi kalau dia berikan langsung pada majelis akad, maka itu tidak disebut dengan akad salam, tetapi itu disebut dengan bai'ul mutlak. Nah, kemudian syarat yang kedua pada barangnya adalah mausufun fi dhimmah. Hendaknya
barang yang akan dijual dengan akad salam itu sifatnya disebutkan. Namun barangnya berupa tanggungan pada diri si penjual. Misalnya si petaninya mengatakan, saya jual padi saya ya dengan jenis ini, kualitas seperti ini, dengan jumlah ini, saya akan serahkan di akhir tahun. Maka dia jelaskan ya sifat-sifat dari padi yang akan dijualkan dengan cara akad salam ini ya dengan sempurna. Kemudian syarat dari barang yang akan dijual dengan akad salam adalah mimma yumkin dhabdu sifatihi. Barangnya merupakan sesuatu yang sifatnya jelas dan bisa diukur. Akan tetapi kalau barang tersebut ya tidak bisa ya sifatnya itu tidak jelas, seperti misalnya mobil bekas. Ya, ada orang yang ingin melakukan akad salam untuk menjual mobil bekas. Ya. Di sini mobil bekas itu tidak bisa atau tidak bisa diukur sifatnya, karena bisa jadi ya mobil bekasnya itu pemakaiannya sudah sekian, yang memakainya seperti ini. Ini tidak bisa ditentukan atau tidak bisa diukur secara pasti. Maka kalau barang tersebut ya tidak bisa diukur ya sifatnya dengan pasti, maka tidak boleh dilakukan akad salam padanya. Kemudian syarat barang yang akan dilakukan akad salam adalah maujud ghaliban fi mahallihi. Barang tersebut biasanya tersedia pada saat jatuh tempo. Nah, maka ketika seseorang misalnya ingin menjual padi, maka dia harus pastikan bahwa saat penyerahannya, misalnya di akhir tahun, itu biasanya orang akan melakukan panen padi. Maka kalau misalnya ya pada saat musim kemarau, ya dia melakukan akad salam dengan berjanji akan menyerahkan ya, padi, ya 1 ton padi, tetapi bukan pada musim panen, maka ini hukumnya tidak sah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah as-sighah. Ya, lafaz ijab kabul yang digunakan ketika melakukan akad salam. Apa saja syarat ya yang harus terpenuhi pada sighah ini agar akad salam yang dilakukan bisa dihukumi sebagai akad yang sah? Syarat yang pertama adalah dhabtus sifah bi dzikri kulli ma yu'athir fi tsaman. Ya, hendaknya penyebutan sifat atau kriteria barang itu dilakukan atau dijelaskan secara jelas dengan menyebutkan semua kriteria yang dapat berpengaruh terhadap harga barang tersebut. Ya, misalnya ketika seorang yang memiliki anggur, ya, dia harus menyebutkan ya bahwasanya saya menjual anggur ya jenis ini, misalnya anggur merah dengan kualitas ini, ya semua sifat yang berpengaruh dengan harga itu harus dijelaskan agar ya nanti ketika penyerahannya itu tidak terjadi perselisihan di antara penjual dan pembeli. Kemudian syarat yang kedua yang berkaitan dengan rukun sighah adalah dzikrul qadar bil mi'yar syar'i. Ya, hendaknya ya ketika melakukan akad salam itu hendaknya dia menyebutkan ya ukuran barang dengan takaran ya yang ditentukan oleh syariat. Ya, misalnya ya dia mengatakan saya menjual kurma ya satu kail misalnya. Saya menjual padi 1 ton. Jadi dia sebutkan ya berapa ukurannya. Jadi jangan sampai dia hanya menyatakan saya menjual padi dalam jumlah banyak, tidak ditentukan ya berapa tonnya atau berapa kuintalnya. Akan tetapi di sini harus dia jelaskan ketika dia melakukan akad salam tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yang berkaitan dengan sighah adalah dzikru ajalin ma'lumin mu'athir. Hendaknya dia menyebutkan waktu tempo penyerahan barang yang waktunya diketahui dengan jelas. Ya, seperti tadi telah kita singgung, misalnya saya akan menyerahkan barang saya ya atau barang yang saya jual ini di akhir tahun atau 1 bulan ke depan. Jadi tidak boleh dia hanya menyatakan saya
akan menyerahkannya nanti ketika saya mendapatkan barangnya. Jadi kapan dia mendapatkan? Kita tidak tahu. Di sini tidak jelas. Maka di sini ya ketika seseorang ingin melakukan akad salam hendaknya dia perjelas ya atau dia menyebutkan kapan dia memberikan atau menyerahkan barang tersebut ya dan waktunya itu jelas ya tidak ada ketidakpastian dalam akad tersebut. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.